Bapak, Ibu, hadirin yang terhormat, selamat datang kembali. Acara akan kami segera mulai kembali. Sebelumnya, marilah kita dengarkan sepatah dua patah kata sambutan yang akan diberikan oleh anggota Dewan Penasihat Rantai Tekstil Lestari, Bapak Raffi Sangkar. Kepada Bapak Raffi, saya persilahkan. Go. Okay. Ya. Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Perindustrian, jajaran Direktorat Jenderal IKTF, Direktur Tekstil, yang terhormat Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Arsyad Rashid, yang kami hormati pakar lingkungan Ibu Erna Witolar, Presiden IBCSD sekaligus Wakil Ketua Umum APDO Ibu Sinta Kamdani, Wakil Ketua API Bapak Yan Sharif, Mr. Gusraf Dahlin, representing the Embassy of Sweden, Mr. Hans de Brandbender, representative of the Embassy of Kingdom of Netherlands, Ibu Maizani Irmadani, Country Director, Conservation International, rekan-rekan Dewan Penasehat Rantai Tekstil Lestari, Ibu An Patricia Sutanto dan Bapak Maniwannan. Dan teristimewa rekan-rekan pengurus rantai tekstil yang kami hormati. Kami sangat merasa terhormat dan bersyukur atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di forum yang sangat baik ini. Inisiatif Rantai Tekstil Lestari atau RTL merupakan gagasan penting dan strategis untuk kehidupan kita. Produk tekstil merupakan bagian integral dari gaya hidup kita, mulai dari pakaian, rumah, mobil kita, berapa terlihat dan banyak yang tidak terlihat. Di negara maju, konsumsi tekstil saat ini berada antara 25 sampai 30 kilo sampai 30 kilo per orang per tahun. Fashion dan produk merupakan salah satu pendorongan permintaan, demand driver, di mana melibatkan dorong emosi dan melakukan konsumsi. Rasa syukur, rasa senang, rasa ingin berbelanja. Inilah tantangan sebenarnya, karena makin perasaan sang konsumen untuk berbelanja, semakin banyak permintaan dan semakin bumi memiliki masalah ternyata dengan limbah produk bekas. Kita semua adalah bagian dari masalah. Anda mudah serang mengenai istilah OOTD alias output of the day, di mana pemakaian yang berbeda untuk pakaian formal, pakaian tradisional, pakaian olahraga, untuk setiap jenis kegiatan olahraga sepatu yang berbeda untuk kesempatan yang berbeda. Tantangan ini sebetulnya sangat dipahami dengan baik oleh konsumen,
kita dan mereka mendukung dan bahkan menuntut tindakan atas hal ini. Inisiatif untuk mengintegrasikan rantai nilai panjang dan mengatasi berbagai tantangan berlanjutan ini sangat penting untuk menjembatani kebutuhan emosional konsumen yang kompleks ini dengan kebutuhan bisnis untuk pertumbuhan dan keuntungan. Oleh karena itu, kehadiran RTL di sini dan gagasan yang dibawanya kami harap menjadi jawaban atas permasalahan penting. Sekian dari sini. Sekali lagi selamat siang dan semoga rantai tekstil Indonesia lestari. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Raffi. Selanjutnya adalah acara potongan tumpeng. Izin saya mengundang podium Ibu Anne Patricia, Ibu Sinta Kamdani, Bapak Basri Kamba, dan Ibu Erna Witolar. Saya persilahkan kepada Ibu Anne Patricia, anggota Dewan Penasihat RTL, untuk memberikan potongan tumpeng pertama kepada Ibu Sinta Kamdani, Koordinator Wakil Ketua Umum 3, Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri, dan Presiden IBCST. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Rantai Tekstil Lestari, Bapak Basri Kamba, diberikan kepada pegiat pembangunan berkelanjutan, Ibu Erna Witolar. Terima kasih, Bapak Ibu hadirin sekalian. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ketua Umum Dewan Pengurus, Bapak Basri Kamba, untuk memberikan sambutan serta memperkenalkan struktur kepengurusan rantai tekstil lestari. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan Kadin, di Menara Kadin ini, dan juga buat peserta yang masih bergabung di acara online kami. Jadi dia sudah saya sampaikan bahwa Indonesia suka atau tidak suka akan merupakan bagian dari masalah terkait dengan sustainability di industri TPT ini.
dan mudah-mudahan kita juga menjadi bagian dari solusi dari TPA ini. Maka platform atau perkumpulan RTL ini dibentuk dan digagas pun mengambil waktu cukup lama. 1,5 tahun diskusi, engagement, kemudian diskusi lagi, kemudian barulah awal lalu kita resmikan dan kemudian melalui proses di Kemenhukam dan hari ini kita resmikan. Izinkan saya memperkenalkan Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, dan Executive Board dari Rantai Tekstil Lestari. Pertama, untuk Board of Advisors atau Dewan Penasehat, ada Pak Raffi Shankar dari EPF. Pak Raffi. Kemudian Pak Maniwanin Marimutu dari Busana Apparel. Bisa say hi karena di Zoom. Pak Mani. Oh, mungkin lagi naik sepeda. Karena beliau sama seperti saya. Yang ketiga dari Dewan Penasehatnya adalah Bu Sutanto, yang terkenal itu Pak Bu Ane mana? Oh, Ibu Ane. Jadi Ibu Ane, Pak Mani, Pak Raffi merupakan Dewan Penasehat untuk Rantai Tekstil Lestari. Saya masih ingat ketika awal-awal kita mau resmikan pengurus ini, Bu Ane pesan satu, membuat organisasi itu mudah, sangat mudah. Tapi melaksanakannya dan seperti saya bilang, membuat aksi yang berdampak itu penuh dengan tantangan. Kemudian penasehat adalah Pak Iwan Kurniawan Lointo dari Sritex. Kalau nggak salah beliau juga bergabung di Zoom. Halo Pak Iwan. Tidak ada sambutan. Yang kedua adalah Ibu Anya Safira dari H&M Group yang rambutnya paling keren. Yang tadi jadi moderator kita ya. Thank you Bu Anya. Jadi salah satu dari 3 Dewan Pengawas. Kemudian dari SPV, Kang Deden. Halo, Purwakarta join. Oh, online. Kang Deden jawab. Oh, nggak ada. Mungkin karena saya pakai masker jadi nggak pada jawab ini. Oke, nah itu Dewan Pengawas dan Dewan Penasehat. Ada 6 pengurus Dewan Eksekutif dari RTL ini, Bapak Ibu sekalian, Bu Erna and all the excellencies representatives the embassies. So there are 3 members of Board of Advisors, 3 Board of Supervisors, and then 6 members as the Executive Board. And I am the chairman for the next 4 years. And the Vice Chairman, Wakil Ketua adalah Mas Ricky Prindros dari Kehati. Ya. Online, Mas Ricky, ini keterlaluan nih kalau nggak jawab juga nih Mas Ricky. Mas Ricky, halo. Ibu Bapak, masa kami hadir online, tidak bisa hadir di lapangan. Oke, Mas Ricky, stay safe ya. Kemudian sebagai sekjen dari Dewan Eksekutif RTL ini adalah Mas Yuda Amdan dari Asia Pacific Fiber. Mas Yuda, ya. So he is the youngest member of the Executive Board. Kemudian ada lagi bendahara Mas Alfius Nimindarma dari Pan Brothers. Mas Alfius adalah ketua panitia penyelenggaraan hari ini yang hebohnya udah 3 bulan yang lalu. Terima kasih Mas Alfius, well done. Kemudian Mas Fitren Ardiansa dari IDH. Nah, ini nanti pekerjaannya kegiatan-kegiatan RTL akan banyak di beliau dan beberapa pengurus yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah Cipto Santosa dari Busana Apparel. Mas Cipto. Selamat siang Bapak. Selamat siang Kang, apa kabar? Sehat-sehat ya? Sehat, alhamdulillah Bapak. Itu ini di pabrik. Di pabrik Bapak, Semarang, Ungaran. Oke. Mohon maaf tidak safe ya. Doakan mudah-mudahan RTL ini tetap bisa melaksanakan the common dreams untuk kita semua. Saya kira itu barangkali pengantar sekaligus perkenalan dari anggota Dewan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, yang kita harapkan adalah
doa paling penting, tetapi juga kolaborasi dan masukan dari kawan-kawan. Karena kita mau mulai bulan ini sampai Desember ada beberapa kegiatan yang signifikan dan kampanye dari RTL yang bisa membuat dampak tidak hanya kepada industri, tetapi juga para konsumen. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Silakan. Terima kasih banyak kepada Bapak Basri. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, marilah kita dengarkan bersama-sama ucapan selamat yang akan dibawakan oleh tokoh-tokoh penting di Indonesia dan juga di seluruh dunia, dan dilanjutkan dengan pemberian plakat oleh Ketua Umum dan Sekjen Rantai Tekstil Lestari. Yang pertama, marilah kita sambut ucapan selamat dari Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Yang saya hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Excellency Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, anggota Dewan Pembina Yayasan Kehati, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Presiden Indonesia Business Council for Sustainable Development, IBSCD, Ketua Forum Komunikasi Konservasi Indonesia, Bapak dan Ibu, pengurus Perhimpunan Rantai Tekstil Lestari, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat pada acara peresmian Rantai Tekstil Lestari atau RTL. Ibu Menteri, saudara-saudara yang saya hormati, industri tekstil dan produk tekstil atau TPT adalah salah satu kelompok industri pengolahan yang dikategorikan sebagai industri strategis dan prioritas nasional. Industri ini menjadi penghasil devisa dengan nilai ekspor pada tahun 2020 sebesar 10,55 miliar dolar Amerika dan menyerap tenaga kerja sejumlah 3,43 juta orang. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, sektor TPT mengalami penurunan laju pertumbuhan menjadi minus 4,54% year on year, serta penurunan kontribusi terhadap PDB menjadi 6,07% pada triwulan 2 2021. Meski demikian, pertumbuhan industri TPT mengalami sedikit perbaikan sebesar 0,48% bila dibandingkan dengan triwulan pertama 2021 quarter to quarter. Ekspor TPT pada bulan Januari-Juni 2021 juga mengalami peningkatan sebesar 13% menjadi 5,87 miliar dolar Amerika. Demikian juga investasi mengalami kenaikan sebesar 27% menjadi 3,5 triliun. Bapak dan Ibu sekalian, selain menjadi salah satu penopang industri nasional, industri TPT nasional juga menjadi bagian penting dalam produksi industri fashion global yang konsumsinya terus berkembang pesat. Sejak tahun 2000, konsumsi fashion meningkat hampir 60% setiap tahunnya. Peningkatan konsumsi fashion ini berkaitan erat dengan diterapkannya strategi bisnis fast fashion oleh beberapa brand termuka yang berorientasi pada produksi dalam kuantitas yang terbatas untuk model tertentu dalam jangka waktu yang pendek. Sayangnya, tren fast fashion ini di sisi lain juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dari limbah yang dihasilkan.
Dampak negatif ini tentu harus dihindari, mengingat industri fashion termasuk di dalamnya industri tekstil dan produk tekstil merupakan andalan dalam menopang ekspor dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Di sisi lain, potensi pasar global tekstil daur ulang sangat-sangat prospektif. Nilainya mencapai 5,6 miliar dolar Amerika pada tahun 2019 dan diperkirakan akan meningkat mencapai 7,6 miliar dolar Amerika pada tahun 2027 dengan proyeksi pertumbuhan 3,6% per tahun. Itu diperlukan upaya strategis agar industri TPT di Indonesia bisa menerapkan konsep sustainability dan juga circular economy dalam proses bisnisnya, dengan tujuan agar permasalahan lingkungan dapat teratasi di samping nilai tambah dari proses yang dilakukan juga diperoleh. Pemerintah memberikan perhatian besar pada penerapan konsep sustainability dan circular economy di Indonesia. Dalam Musrembangnas 2021, Bapak Presiden menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi hijau dan biru atau green economy dan blue, sustainable economy, percepatan transformasi energi baru dan terbarukan, dan penguatan green economy, green technology, dan green product perlu segera diimplementasikan. Penerapan circular economy selain memberikan dampak positif terhadap lingkungan, juga memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan keberlanjutan dari sumber daya, serta substitusi bahan baku import, cost saving dari efisiensi bahan baku, energi, air, dan pengelolaan limbah serta emisi. Di samping itu, cita perusahaan dan acceptancy produk akan meningkat seiring tren green lifestyle dan green consumerism. Di sisi lain, konsumen juga diuntungkan dengan adanya produk yang awet, tahan lama, dan inovatif, serta dapat meningkatkan quality of life, serta lingkungan yang lebih sehat, minim sampah, dan rendah polusi. Kementerian Perindustrian juga terus mendukung pengembangan sustainable fashion sebagai komitmen dalam mendukung circular economy dan pemenuhan terhadap produk dan proses produksi yang ramah lingkungan. Sustainable fashion sebagai bagian dari industri hijau telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan bidang industri, serta dalam Roadmap Making Indonesia 4.0, RIPIN, dan KIN 2020-2024 dengan fokus pada industri recycle polyester staple fiber yang berasal dari plastik, botol bekas, serta pengembangan renewable dan sustainable fiber rayon dengan traceable woods, sustainable forestry, and eco-friendly. Industri TPT juga merupakan sektor prioritas dalam program Making Indonesia 4.0. Circular economy di sektor ini sinergis dengan program Making Indonesia 4.0 dalam memastikan aspek sustainabilitas dalam proses manufaktur. Penerapan teknologi industri 4.0 misalnya dilakukan pada proses daur ulang, sourcing bahan baku yang lingkungan, serta proses pengurangan jejak karbon. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kunci dari implementasi nilai-nilai sustainability pada industri TPT adalah membangun kemitraan serta kolaborasi sinergis antar stakeholder terkait. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi pendirian Rantai Tekstil Lestari atau RTL sebagai bentuk kemitraan serta kolaborasi sinergis tersebut. Akhirnya, saya ucapkan selamat dan sukses atas terbentuknya Rantai Tekstil Lestari. Semoga dapat terus survive dan berkembang dalam rangka mendorong kinerja positif industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sehat. Terima kasih kepada Bapak Agus Gumiwang Kertasmita, Menteri Perindustrian Republik Indonesia atas sambutannya. Selanjutnya, izinkan saya mengundang Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Arsyad Rashid, untuk menuju ke podium dan memberikan ucapan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan yang kami hormati Bapak Menteri Perindustrian, Bapak Agus Kertasmita, yang saya hormati Bapak Raffi Shankar, yang kami hormati Bapak Basri Kamba, dan juga Ibu Ana Sutanto, yang dari semua adalah dari rantai tekstil lestari. Lalu yang saya juga hormati Deputy Head of Mission and First Secretary for Political and Consular Affairs, Embassy of Sweden, Mr. Gustav Dahlin. Yang saya hormati Head of Economic Affairs dari Embassy of the Netherlands, Mr. Hans de Brabander. Yang saya hormati juga adalah Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Bapak Ian Sarif. Lalu juga yang saya hormati Country Director Conservation International Indonesia, Ibu Mezani Irmadiani. Dan khusus yang sangat terhormat dan saya muliakan, Ibu Erna Witular. Bapak-bapak Ibu sekalian, pada hari ini launching daripada rantai tekstil lestari dalam diskusi yang ada. Ini adalah penting sekali untuk Kadin Indonesia, karena bagian dari apa yang kita mau lihat adalah menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia 2045, kita akan membayangkan sebuah Indonesia yang asri, sebuah Indonesia yang memiliki sustainability development programs, sebuah Indonesia Emas yang akan lebih bersih dan memikirkan masa depan dan bagian dari bangsa dunia, untuk menjadi bagian menciptakan sebuah dunia, sebuah environment, dan juga yang namanya lingkungan yang bersih. Sekalian, bagian dari Kadin juga sedang sekarang menyiapkan program daripada sustainability ke depan. Kita sedang membuat roadmap ke depan, kita sedang menyiapkan juga bagaimana the blue economy, the green economy akan ke depan untuk Indonesia Emas 2045. Dan bersamaan juga Kadin Indonesia akan salah satunya adalah membuat ESG bagian daripada value system of Kadin Indonesia. Kita akan care terhadap environment, social impact, dan juga namanya the right governance. Jadi dengan demikian saya sangat ingin berterima kasih karena bagian daripada proses bersama bangsa ini yang dilakukan oleh rantai tekstil lestari, oleh industri tekstil pertekstilan Indonesia, bagian daripada menuju Indonesia Emas 2045, menuju Indonesia dalam komitmen kita yang di Paris pada waktu itu, dan sebentar lagi ada COP26 di Glasgow, yaitu untuk menuju Indonesia yang net zero emission di tahun 2060. Namun demikian, suatu komitmen daripada bangsa kita ini, kita ingin bagian dari bangsa dunia untuk menciptakan sekali lagi suatu dunia yang baru, suatu dunia yang sehat dan bersih. Sekali lagi saya mengucapkan bahwa diskusi hari ini bisa fruitful, bisa menciptakan diskusi khususnya mengenai circular economy, dan juga membicarakan seyogyanya bagaimana sebuah roadmap dalam industri pertekstilan menuju sustainability, menuju suatu dunia baru untuk Indonesia dan juga dunia.
Mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Komitmen daripada Kadin Indonesia. Kadin Indonesia adalah rumah dari semua industri, rumah dari pengusaha, dari yang mikro sampai dengan yang besar. Dengan demikian sekali lagi, I would like to support dalam proses yang namanya gerakan untuk membuat pertekstilan Indonesia to live the sustainable way, to be part of the sustainable world. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya persilakan kepada Bapak Basri untuk ke podium dan menyerahkan plakat kepada Ketua Umum Kadin Indonesia. Selanjutnya, izinkan saya mengundang Dewan Pengurus untuk sesi foto bersama. Selanjutnya, ucapan selamat oleh pegiat pembangunan berkelanjutan Ibu Erna Witolar dan penyerahan plakat yang akan diserahkan oleh Bapak Pramayuda Amdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang sekalian di dalam maupun di luar ruangan ini, Your Excellencies and all the initiators of this network. Perkenankan saya pertama mengucapkan selamat ya, atas akhirnya alhamdulillah kelahiran bayi ini. Ya, jadi bayi ini di dalam kandungan lebih dari 1 tahun kalau nggak salah ya, Yati ya. 15 bulan tuh, mana ada bayi seumur itu. Ya, tapi berhasil mencapai titik temu dari banyak perbedaan sudut pandang. Ya, Pak Basri tadi bilang bahwa ada risk and opportunity, risiko dan opportunity itu benar banget. Ya, untuk teman-teman yang dari dunia usaha itu sudah jelas ya, untuk mengatasi risiko kita perlu trust building, untuk membuka opportunity kita perlu perjelas pemahaman bersama tentang sustainability misalnya, soal ekonomi sirkuler, soal macam-macam energi dan sebagainya yang berkelanjutan.
aspek itu, untung aja zaman sekarang ada SDGs yang selalu bisa menjembatani antara masing-masing goal, selalu bisa terlihat keterkaitannya dan akan partnership ya, meskipun satu goal sebagai yang terpenting yang menjangkau semuanya. Asal kita pegang itu, kita bisa berteman dengan siapa saja, termasuk pertemanan antara dunia usaha dengan LSM. Dan saya appreciate di sini ada IDH, ada Kehati, ada siapa? Ya, semua teman-teman di sana. Tapi saya mau secara khusus menyinggung dua organisasi, yaitu dua gerakan yang saya geluti selama puluhan tahun, malu ketahuan umurnya, yaitu gerakan konsumen dan gerakan lingkungan. Ya, teman-teman dunia usaha di sini tentu merasa bahwa mungkin, aduh susah amat tuh nembus mereka, susah amat menggalang. Enggak, sangat jelas sebetulnya kalau Anda tahu bahwa kedua gerakan itu prioritasnya, pemihakannya dan berawalnya itu dari level lokal dan nasional. Sementara teman-teman seperti Kehati, IDH dan sebagainya itu sudah berada di level yang lebih tinggi di global, dan demikian pula sudah lebih banyak NGOs yang bergerak di sana, sehingga kemudian bisa melihat bisa menyatukan kepentingan lokal, nasional, global, ya, dan bisa melihatnya dengan perspektif lebih besar dan interdependensi semuanya. Disitulah lagi-lagi gunanya SDGs. Nah, sementara itu memang ada yang menjembatani, beda persepsi ini, beda pemihakan ini, beda perjuangannya, ya, itu dengan suatu penggalangan kemitraan yang bisa memahami kesemuanya, karena ada yang akan sangat gigih mempertahankan satu danau yang mungkin menurut Anda itu apa sih, kecil gitu, tapi itu penting, atau satu spesies yang nggak penting tapi itu penting. Dan bagaimana caranya Anda menggunakan, Anda ini private sector, menggunakan all the resources you have, all the creativity dan sebagainya untuk mencari solusi yang memungkinkan, ya, memungkinkan kita ini semua menggamblang semua, gitu. Ya, jadi ini adalah perjalanan yang sudah jauh, ya, tapi saya jangan bakal lebih jauh lagi, masih lebih panjang lagi, karena itu tadi, kalau Anda bisa melakukan menggalang partnership kemitraan yang multi stakeholder ini dengan lebih baik, maka semua risiko bisa diminimalisir dan semua benefit bisa ditingkatkan. Ya, jadi win-win lah, win-win solution, bisa juga saling lebih menguntungkan. Tuh, ya, jadi ucapkan selamat kepada RTA dan terutama bidangnya, Yanti Sakabediri, yang ikut prosesnya pasti tahu, ya, kenal, siapa nggak kenal Yanti, ya. Tapi dia tuh ilmunya masih banyak tuh, ilmu partnershipnya. Yang tadi selain ada ilmunya namanya working with the enemies. Nah, ya, susah kan? Dia tahu, ya. Terus juga ilmu-ilmu untuk menggalang multi stakeholder, multi level, multi partnerships itu juga ada. Jadi jangan khawatir, saya kok yakin bahwa partnership ini akan langgeng dan sustainable. Saya hanya itu, Pak Bade. Terima kasih. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, ucapan selamat oleh Ibu Sinta Kamdani, Presiden Indonesia Business Council for Sustainable Development IBCSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Good afternoon to you all. Saya sungguh bahagia ya pada kesempatan ini bisa mengucapkan selamat kepada kelompok asosiasi baru yang didirikan ini, karena saya merasa ini satu kunci isu yang sangat penting yang sudah dibawa oleh teman-teman, baik itu dari Apple Group, Pak Bas di sini maupun Bu Ana dan teman-teman lain selama ini, bagaimana konsep sirkular ekonomi khusus untuk bidang pertekstilan ini bisa benar berjalan. Jadi kalau saya lihat ini adalah benar-benar upaya konkret dan luar biasa sehingga bisa menggandeng lebih banyak lagi hak untuk mencapai keberlanjutan yang kita ingini di dalam supply chain tekstil. Jadi ini saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua sebagai pengurus juga dari Rantai Tekstil Lestari ya namanya. Asosiasinya bagus banget namanya. Rantai Tekstil Lestari. Nah, mungkin harapan saya bagaimana nanti asosiasi ini bisa terus dukung pelaku usaha dalam benar-benar mencapai di dalam usahanya masing-masing program ini berjalan gitu. Maksud saya tidak hanya yang penting bentukan sebuah asosiasi, tapi output apa nantinya bisa dihasilkan. Dan saya pikir dengan dukungan pertama dari pemerintah, terutama Kementerian Perindustrian, Kementerian KLHK, Bappenas dan lain-lain, saya yakin ini satu kemitraan yang luar biasa. Tadi Pak Bu Erna sudah sampaikan bahwa baik itu pemerintah, baik pelaku usaha, baik itu dari aspek LSM dan civil society yang nanti juga akan membantu di dalam pelaksanaannya. Mungkin saya mau beberapa hal. Pertama dari segi bahwa bagaimana nanti apapun yang dilakukan ini bisa juga berkoordinasi dengan memang besar yang sedang dilakukan oleh Kadin. Saya kebetulan juga selain mewakili Indonesia Business Coalition and Sustainable Development, saya juga duduk di Kadin. Kami sekarang sedang set up juga working group khusus untuk sustainability. Jadi semoga ini bisa menjadi bagian agenda besar. Kita mau mencapai green economy, kita mau mencapai low carbon ekonomi, kemudian pencapaian NDC target yang mau dicapai pemerintah, itu jelas sustainable fashion mengambil peranan yang sangat penting juga gitu. Jadi harapan saya adalah ini nanti bisa bersama-sama masukkan di dalam program besar dunia usaha melalui Kadin untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui juga aspek rantai pasok tekstil ini. Itu yang pertama. Kedua, mungkin kita jelas bahwa dari segi kita mesti mendorong lebih banyak penggunaan teknologi, pembiayaan, maupun lebih banyak investasi bidang ini. Jadi ini mungkin titipan saya rasa Apple Group sudah menjadi champion khusus untuk ini, tapi kita bisa menggerakkan juga perusahaan-perusahaan lain, baik investasi di luar maupun dari dalam negeri. So I really hope through facilitation also from the embassies, you can also help us to secure more investors in this area to come Indonesia. I know H&M has been doing tremendous work and is a good example for us also here. We learn a lot. I mean, sharing best practices is one aspect that's important. So we need to map which companies that have done much work on this and also to learn from them. So I think saya rasa ini juga peer-to-peer-nya sangat penting ya Pak Basra.
bagaimana ini semua Pak Basuki bisa dibawa juga ke Indonesia, baik dari teknologi maupun dari segi pembiayaan. Definitely we can do it alone. So we need to bring more players in this country. So itu cuma beberapa titipan kami, dan sebagai IUCSD kami terus mendukung semoga upaya-upaya yang dilakukan oleh asosiasi ini bisa berjalan dengan baik, dan kita semua terus mendukung, dan sekali lagi mengucapkan selamat, semoga upayanya bisa mencapai sukses. Demikian, terima kasih. Distinguished guests and participants, allow me to invite His Excellency Hante Brander, Charity Affairs MC Netherlands for Indonesia. His Excellency, you are welcome to the stage. Well, good afternoon, ladies and gentlemen, Your Excellencies, Minister of Industry, I don't know if he's still watching, Chairman of Kadin, Pa Arshad Rashid, and my good friend Ibu Shinta, and ladies and gentlemen, I'm on behalf of my ambassador very pleased. Today I would like to emphasize that we are very pleased to be invited to this special occasion, which is a new initiative led by the industry amidst the prolonged crisis. We know that Indonesia is a very important player in the global textile industry, while textile and garment is an important sector in Indonesia as it creates a lot of jobs. Indonesia export of textiles also enters the European market, most of all through the Netherlands distribution system via Rotterdam. We are very pleased with that as well. So I'm delighted again on behalf of my ambassador who is on leave to witness the launch of the Randstad Textile Lestari. I hope that I pronounced it. An association they are headed by the different stakeholders in Indonesia to promote sustainability in the industry that has been seen as not sustainable and creating problems to the environment, and hopefully that will change now. This is an important and timely decision despite the ongoing crisis, where companies have to save to become more efficient. So it's a very courageous step of the industry to put the hands together and work on a sustainable product. And talking about sustainability, it means you make your product also very accessible or more accessible to the European market. Nowadays, the European consumer, as you know, not only the consumer but also the politics, for instance, the European Parliament, is much more critical on how products are produced. And sustainability is the word in all the political debates. Besides climate and of course also responsible business conduct. There is not something which we do for a hobby, but we are convinced that with sustainable production and responsible production we meet the requirements of the European consumer, who is nowadays critical what he is buying, and the product has to be sustainable. Again, therefore, the Netherlands Embassy embraced this initiative wholeheartedly, and I think that sustainable production gives you new opportunities to increase your export to the European market. I said that the Netherlands is also trying to share in making India's for instance, batik industry more sustainable. They're working with the city of Pekalongan,
and the local batik sector to improve wastewater treatment and increased water reuse. This project was initiated due to the excessive pumping of groundwater that leads to serious subsidence, and water used for dyeing textiles is discarded without treatment, causing serious water pollution. So we hope that we assisting the industry here to make the production much more sustainable, because batik is a very beautiful product, and I think you have many opportunities to export it also to the European market or to other markets, as long as it is a sustainable production process. So I'm hoping that this initiative will promote responsible business conduct amongst the industry, and Indonesia's textile and garment products will be recognized as sustainable products that will lead to increased trade among our countries, and that is at least the ultimate goal or the ultimate objective of my department, the economic department, to increase bilateral trade and bilateral investments. So on behalf of the embassy, on behalf of the Netherlands, I would like to congratulate you with this beautiful initiative. And I say terima kasih dan selamat siang. Distinguished guests, ladies and gentlemen, allow me to invite His Excellency Mr. Gustav Dahlin, Deputy Head of Mission and First Secretary for Political and Consular Affairs, Embassy of Sweden for Indonesia. Okay, thank you very much. Hello, good afternoon, selamat siang. Greetings to His Excellency Minister, involving representatives of companies and organizations and network established this admirable initiative. It's indeed a great honor and pleasure for me to be here today, representing then the Swedish Embassy in Jakarta, and also my ambassador Marina Berg, who is currently on leave, but who sends her greetings to all of you. So thank you so much for having us. And thank you for arranging this important event. Thank you for taking this initiative and establishing this organization that we feel is very timely indeed. As friends, we are all right now living in the midst, the urgency of climate change. Global warming is increasing, and this is no longer a distant problem for just future generations. It affects all of us living here and now, whether it be in Indonesia or in Sweden or anywhere in between. But however urgent this crisis is, it is something that we can do something about. And every step we take to reduce our emissions mitigates the negative impact on societies and ecosystems. And this is an issue of great urgency. It's not least demonstrated by the IPCC report that was released this. And such step we can take, I believe, is RTL, the Rantai Textile Lestari. Because it aims to provide a platform for collaboration among stakeholders to build an ecosystem that is not only commercially profitable, but also ecologically sustainable.
And this is very much in line with what the world needs right now and how we try to think in Sweden. We commend you greatly for this. In Sweden right now, fashion seems to go from a linear production, so materials are not discarded after use, but instead recycled or used in other ways, so that the waste is kept to a minimum. New business models are currently being explored, often based on a radical redefinition of what the term fashion constitutes. For instance, through a fashion library where you can rent designer clothes instead of purchasing them, so more people can use them and they have a long lifespan. We also see the importance of a holistic approach to the problem. The fashion industry not only has a responsibility through the materials that are used or how the items are worn, but also through its impact on workers and communities. And this holistic approach is necessary to contribute to a truly sustainable world. So we hereby congratulate TL on its establishment. We are not least, of course, very happy that there's a prominent Swedish company that is involved. And we send these congratulations to all of you who are here physically today, and also those listening in virtually for this important step. And very much look forward to following the development of this initiative and to future cooperation. Last year, on the occasion of Sweden and Indonesia celebrating 70 years of diplomatic relations, we established something that we call the Sweden-Indonesia Sustainability Partnership, SISP or SISP, where we aim to bring together stakeholder companies, organizations, politicians that have a mutual interest and ways for collaboration and cooperations towards fulfilling the sustainable development goals within Sweden and within Indonesia. I think this is a great example of something that fits perfectly into that framework. And so I look forward to exploring those forms of collaborations even more. Sweden is, for Indonesia and for the world, a long-term partner for sustainable development, and we will continue our efforts in Indonesia and beyond. So thank you very much. Terima kasih to all of you for having me today and for having this important occasion. Terima kasih. Selanjutnya, ucapan dari Bapak Ian Syarif, Wakil Ketua Umum Asosiasi Perstektilan Indonesia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Kepada yang terhormat Bapak Menteri Industri, Pak Agus Gumiwang, Ketua Kadin, Pak Arsyad Rashid, Yang Mulia Duta Besar dari Sweden and Netherlands, good afternoon, for the Embassy of Netherlands and Sweden, Presiden IBCSD Ibu Sinta Kamdani, Dewan Pengurus dan Panitia Ibu Anne Patricia Sutanto, dan juga Pak Basri Kambar. Oke. Dan kepada para narasumber yang namanya saya tidak bisa sebutkan satu-satu, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas diperkenannya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan melaksanakan kegiatan dengan lancar meskipun pandemi masih berlangsung. Dalam era bisnis seperti ini, kami dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia sangat mengapresiasi lahirnya rantai tekstil lestari. Tentunya menjadi sebuah gagasan yang nyata dan sangat untuk kita semua. Perkumpulan APL ini bisa mewadahi sektor swasta, perancang fashion, akademisi, masyarakat, dan stakeholder di dunia tekstil. Perkumpulan ini menyadarkan bahwa selain melaksanakan bisnis, kita juga harus tetap peduli terhadap
konsen dan isu-isu lingkungan sustainability di sekitar industri tekstil. Hal ini memicu kita membangun ekosistem industri yang sangat maju dan untuk melangkah untuk long term vision kita. Bapak, Ibu, dan hadirin, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya mengucapkan selamat kepada Rantai Tekstil Lestari yang secara resmi lahir dengan visi mulia untuk menggalang industri tekstil, produk tekstil, dan fashion Indonesia yang terintegrasi secara mendukung, kolaboratif, inklusif, dan mencari solusi bagi peningkatan sustainable ekonomi, sosial, dan lingkungan. Semoga keberadaan ini bermanfaat dan berkontribusi positif bagi kemajuan industri tekstil Indonesia, sehingga industri TPT kita bisa naik kelas, memiliki daya saing yang tinggi dibanding negara lain, dan juga berkontribusi bagi kemajuan industri dan ekonomi Indonesia. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ucapan selamat oleh Ibu Meizani Irmadiani, Country Director, Conservation International Indonesia, mewakili Forum Komunikasi Konservasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Forum Komunikasi Konservasi Indonesia ini mengucapkan selamat kepada Rantai Tekstil Lestari, sebuah perkumpulan yang mewadahi sektor swasta, perancang fashion, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rantai nilai industri dan produk tekstil yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang tidak hanya menguntungkan tapi juga berorientasi kepada keberlanjutan atau sustainability. Aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan sejatinya diterapkan oleh industri fashion dan tekstil di Indonesia dari mulai hulu ke hilir, dan juga dapat turut serta berperan aktif dalam memerangi perubahan iklim serta dampaknya. RTL dan para mitra juga diharapkan dapat membangun industri inklusif, mendukung dan memanfaatkan pengrajin lokal dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, dapat memenuhi kebutuhan pasar nasional dan internasional. Pembangunan yang berorientasi sosial dan lingkungan dalam membangun kegiatan ekonomi sirkuler yang berhubungan dengan produksi dan penggunaan bahan tekstil dapat dicapai bersama dengan menggunakan teknologi yang berkelanjutan serta pengelolaan sumber daya yang tepat di seluruh pasokan rantai nilai. Dengan ini kebutuhan dapat dipastikan bukan hanya untuk masa kini saja, tapi untuk generasi mendatang. Sekali lagi kami dari FKI mengucapkan selamat untuk RTL dan semoga sukses ke depannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk menutup acara ini, marilah kita dengarkan sepatah dua patah kata yang akan dibawakan oleh anggota Dewan Nasihat Rantai Tekstil Lestari, Bapak Maniwan Marimutu dan Bapak Fitrian Ardiansyah. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta acara launching Rantai Tekstil Lestari, baik yang hadir di Menara Kadin dan yang secara virtual pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, Rantai Tekstil Lestari adalah upaya bersama lintas sektor industri dan pemerhati serta pegiat tekstil serta fashion dalam rangka menjaga agar proses bisnis dapat saling mendukung dengan kelestarian lingkungan. Perkumpulan ini merupakan inisiatif kolektif untuk mencapai kelestarian industri dan perkembangan tekstil serta fashion. Seperti yang disampaikan para pembicara tadi bahwa Indonesia adalah pemain penting dalam industri tekstil dunia, sehingga sebuah kewajiban bagi kita untuk turut berkontribusi untuk kelestarian lingkungan. RTL diharapkan dapat menjadi platform bersama bagi siapa saja yang memiliki perhatian serupa. Kami senantiasa dengan tangan terbuka menyambut kontribusi dan kerjasama demi kelestarian tekstil kita.
Launching hari ini bukanlah akhir, tapi merupakan awal dari inisiatif berkelanjutan ini. Semoga RTL senantiasa sukses dalam berkegiatan ke depan. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih dan waktu partisipasi Bapak dan Ibu sekalian serta semua rekan-rekan yang terlibat. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Fitran Aldiansyah, dipercaya oleh PR, Rantai Tekstil Lestari, sebagai salah satu anggota Dewan Pengurus. Pada dasarnya kalau IDH, kebetulan saya merupakan Ketua Pengurus juga Inisiatif Dagang Hijau. Kita punya sedikit banyak pengalaman mendukung dan memfasilitasi beberapa platform multi pihak dalam konteks atau supply. Banyak juga belajar dan juga ada rekan kami dari Global Pyramid menyatakan bahwa tantangannya banyak tapi opportunity-nya juga banyak. This is very timely for us to act together. Jadi banyak atas nama LTL memilih Pak teman-teman atas support dari rekan-rekan Ibu Bapak sekalian, terutama guru kita semua ya Bu Erna. Terima kasih banyak Bu udah mau datang dan memberikan arahan, tentunya juga Pak Menteri, Kepala Kadin, Ibu Sinta, the three embassies ya, Ambassador of Denmark juga datang, Hans, good to have you here, and Gustav as well. Tentunya ini nggak akan bisa berlangsung kegiatan ini tanpa kolaborasi. Jadi intinya memang dari partnerships, kolaborasi, complementing actions, dan walaupun sudah 15 bulan baru kita bisa luncurkan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita kemudian mewujudkan programnya ke depan. Kami dari IDH juga siap untuk saling membantu dan bekerja sama. Satu hal yang saya lihat menarik dari LTL sampai kelahirannya hari ini adalah ini mungkin merupakan salah satu platform yang anggotanya sangat-sangat bukan hanya committed tapi proaktif gitu kan. Di-lead oleh Pak Basri Samba. Kita tepuk tangan dulu dengan Pak Basri. Dan juga tentunya Dewan Penasihat, Dewan Pengawas, Ibu Ane, Pak Raffi, semuanya. Pak Alfius juga ya, Bu Anya, semua hanya menjadi perjuangan bersama, bukan hanya untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa mengembangkan sustainability dalam konteks tekstil, apparel, dan sebagainya, fashion, tapi juga kontribusi kita sama-sama ke dunia. Karena planetnya cuma satu, kita belum bisa ke Mars, kita belum bisa ke tempat lain. Sandang, pangan, paman menjadi kunci utama. Tentunya sandang atau tekstil merupakan salah satu kontribusi yang bisa kita lakukan untuk kita ubah menjadi lebih baik seperti Pak Basri tadi juga sampaikan di awal. Semoga kita sama-sama bisa punya nafas, punya semangat, punya resources untuk saling bekerja sama ke depan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau banyak kesalahan. Tepuk tangan lagi buat kita semua. Dengan ini kami tutup ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, selamat makan. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, rangkaian kegiatan acara forum diskusi sekaligus launching Rantai Tekstil Lestari dengan tema Menuju Industri Tekstil, Produk Tekstil dan Fashion yang Berkelanjutan telah memasuki penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu. Semoga acara hari ini dapat menjadi batu loncatan untuk mewadahi sektor swasta, perancang fashion, akademisi, masyarakat madani, dan pemangku kepentingan lainnya yang relevan dengan rantai nilai industri tekstil dan produk tekstil, serta fashion dengan keprihatinan yang sama terhadap isu kelanjutan. Selanjutnya, acara akan kami tutup dengan acara foto bersama. Marilah kita undang bersama-sama seluruh Dewan Pengurus Rantai Tekstil Lestari untuk berfoto di podium, dan juga oleh His Excellency. Ya. Bu Anya.
Bapak Ibu hadirin yang terhormat, dengan tidak mengurangi rasa hormat, makan siang disiapkan oleh panitia berupa lunchbox. Bapak Ibu bisa mengambil lunchbox tersebut di sisi sebelah kanan menuju pintu keluar. Sekali lagi, terima kasih banyak atas waktu, partisipasi, dan antusiasme Bapak dan Ibu sekalian untuk mengikuti rangkaian acara kegiatan hari ini. Terima kasih juga kepada para panelis dan pengurus rantai Tekstil Lestari pada hari ini. Akhir kata, selamat beraktivitas kembali dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Stay safe and stay healthy.